Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo antum-antum semuanya, kembali lagi di section Naila Ambis. Sebelum itu lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama Ana Nailatul Dida Fadila. Saat ini Ana sedang duduk di bangku kelas 9, tepatnya di SMP Negeri 3 Lubuk Besung, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Di section kali ini Ana pengen membahas nih materi PAI yang ditugaskan oleh Bapak Gusti. Oke, kalau gitu mari pembelajarannya dengan kita bersama-sama membaca bismillah agar materi yang kita dapatkan pada hari ini tuh bisa nempel di kepala kita. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Aku udah ada bukunya dan mari kita mulai. Kita bakalan membahas materi atau bab ke-8 tentang dengan seni Islami, kehidupan menjadi harmoni. Oke, aku bakalan bahas secara pelan-pelan dan mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Kita bakalan masuk terlebih dahulu ke tafakur. Generasi muslim yang soleh, Islam adalah agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia yang memiliki perasaan, keinginan, nafsu, dan akal. Pikiran Islam tidak hanya mengatur tata cara ibadah ritual seorang hamba kepada Allah, tetapi juga berbicara tentang seni dan keindahan yang menjadi naluri manusia. Sebagai makhluk yang memiliki akal sehat, setiap manusia diberikan naluri menyenangi berbagai keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menyenangi keindahan alam seperti pegunungan atau lautan luas. Keindahan dalam mendengarkan lagu-lagu berirama merdu ataupun menyenangi keindahan seninya seperti lukisan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sangat menyukai keindahan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilum yuhibbul jamal." Artinya, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oke, antum-antum semuanya, itu tadi adalah awalan kita untuk masuk ke sub materi utama kita pada section kali ini. Oke, subjek pertama kita itu adalah pengertian seni Islami. Oke, sebelum itu di sini aku mempunyai dua pendapat atau mungkin dua pengertian yang ada di buku aku yang aku ingat. Yang pertama itu ialah dalam ensiklopedia. Seni adalah penjelmaan rasa indah yang tergantung dalam jiwa manusia. Dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran, yaitu seni suara, penglihatan atau seni lukis dan ruang, atau dilahirkan dengan perantaraan gerak seperti seni tari dan drama. Pengertian yang kedua adalah pengertian umum, yaitu seni adalah suatu keindahan, ungkapan, perasaan, imajinasi, estetis, dan lain sebagainya. Sehingga seni adalah manifestasi dari kebudayaan sebagai hasil karya cipta manusia yang meliputi seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, dan lain sebagainya. Rupanya ada satu lagi nih pengertian, yaitu seni adalah ekspresi perasaan manusia tentang kebaikan dan keindahan. Itu tadi adalah 3 pengertian yang ada di dalam buku. Rupanya masih ada beberapa tokoh
Islam atau mungkin tokoh-tokoh lainnya yang memang membuat suatu pengertian atau dari diri dia sendiri ada pengertian nih. Yang pertama itu ada Nanang Rizali, seorang guru besar seni rupa UNS, menjelaskan seni Islam adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai dan norma Islam, yaitu menyampaikan pesan keesaan Tuhan. Yang kedua dikemukakan oleh M. Quraish Shihab. Menurut dia, seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Shihab 1996-398. Itu tadi adalah di section pertama kita. Kita bakal lanjut di section kita yang kedua, yaitu tentang pandangan Islam tentang seni. Islam itu tidak membatasi kreativitas seni penganutnya seperti kita, selama karya seni itu tidak melanggar syariat Islam. Karya seni yang mendorong kepada perbuatan yang tercela, asusila, amoral, serta penurunan nilai-nilai kemanusiaan tidak diperkenakan dalam Islam. Karya seni yang dilarang adalah karya seni yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lalu, ruang lingkup seni itu sangat luas seperti yang kita tahu ya, antum-antum semuanya. Di sini tuh ada dua nih. Yang pertama adalah bentuk ekspresi keindahan lahiriah manusia, seperti gaya pakaiannya, penampilannya, dan cara bertutur katanya. Lalu yang kedua, ekspresi keindahan batin, seperti kepekaan rasa yang melahirkan budi pekerti dan interaksi harmonis. Keindahan yang diajarkan serta dianjurkan untuk diekspresikan adalah yang lahir dari rasa yang suci, jiwa yang bersih, serta akal yang cerdas untuk mengagumi keindahan atas kebesaran kuasanya. Oleh karena itu, terdapat banyak ragam corak kesenian yang dihasilkan oleh manusia, seperti seni rupa, seni suara, seni arsitektur, seni berbusana, dan juga seni lainnya. Ragam seni yang tercipta merupakan bagian dari ekspresi spiritual sekaligus ekspresi kultural, sehingga memiliki ciri khasnya sendiri. Itu tadi adalah yang ke sub materi kedua. Kita bakal lanjut ke sub ketiga, yaitu batasan-batasan Islam dalam berseni. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa apapun bentuk dan cara seseorang mengekspresikan keindahan, selama arah yang ditujunya mengantarkan manusia ke nilai-nilai luhur, maka ia adalah seni Islami. Karena itu, Islam dapat menerima aneka ekspresi keindahan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-khair dan al-ma'ruf, yaitu nilai universal yang diajarkan Islam. Menurut ajaran Islam, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga norma-norma yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, tidak mengarah kepada sikap takabur atas hasil karya seni yang diciptakannya. Yang ketiga, menjaga dan menghormati nilai-nilai susila Islam dalam semua segi sajiannya. Yang keempat, tetap menjaga aurat dan menghindari erotisme dan kesorokan. Kelima, menghindari semua syair, teknik, metode, sarana, dan instrumen yang diharamkan syariat, terutama yang meniru gaya khas ritual religius agama lain
atau tasyabuh bil kufar, dan yang menjurus kemusyrikan. Yang keenam, menjauhi kata-kata, gerakan, hasil karya yang tidak mendidik atau meracuni fitrah. Yang terakhir atau yang ketujuh, dilakukan dan dinikmati sebatas keperluan dan menghindari berlebihan sehingga melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita bakal lanjut ke sesi keempat, yaitu ekspresi seni Islami. Di ekspresi seni Islami ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada seni baca Al-Quran. Seni baca Al-Quran adalah seni memperindah suara pada saat membaca Al-Quran. Seseorang dapat dikatakan memiliki seni ketika telah menguasai teori-teori seni bernyanyi, lalu memahami tajwid, serta dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Di Indonesia, banyak dilakukan lomba seni membaca Al-Quran yang dikenal dengan Musabaqah Tilawatil Quran atau disingkat dengan MTQ. MTQ telah ada di Indonesia sejak tahun 1940-an yang ditandai dengan berdirinya Jamiatul Quran wal Hafaz yang didirikan oleh Nadatul Ulama. Tujuan utama diadakannya MTQ adalah untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Dalam seni membaca Al-Quran, terdapat beberapa lagu yang maknanya tidak sama dengan lagu-lagu musik. Lagu Al-Quran yang tidak boleh terikat oleh notasi musik dan hanya akan mampu disuarakan secara baik oleh pembaca Al-Quran yang menguasai ilmu membaca dan menghayati keindahan seni bacaan. Oleh karena itu, orang yang ingin melakukan Al-Quran hendaklah menerapkan lagu-lagu bacaan Al-Quran yang dilantunkan secara indah oleh para ahli qori atau pembaca. Pada garis besarnya, lagu-lagu populer bacaan Al-Quran itu adalah nada bayati, Hijaz, Sabah, Ras, Jiharka, Sika, dan Nahawar. Lalu kita bakal lanjut ke contoh kedua, yaitu seni kaligrafi. Kaligrafi berasal dari bahasa Latin nih, yang terdiri dari kalios yang artinya indah dan graph yang berarti gambar atau tulisan. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah kaligrafi, yaitu seni menulis indah. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut khat yang artinya garis atau tulisan indah. Menurut Sirajuddin, salah seorang pakar kaligrafi di Indonesia, kaligrafi adalah seni menulis huruf Arab dengan indah yang isinya mengenai ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Menurutnya, kaligrafi Arab terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada sulus, naski, kufriak, ijazah, diwani, diwani jali, dan farisi. Kita bakal lanjut ke contoh ketiga, yaitu seni arsitektur. Arsitektur Islam dapat diartikan sebagai sebuah karya seni dalam bentuk bangunan dengan berdasarkan konsep pemikiran Islam yang berasal dari berbagai sumber, seperti sumber Al-Quran, sahabat para ulama, nabi, keluarga nabi, maupun cendekiawan muslim. Oke, sebagai sebuah seni, arsitektur Islam memiliki beberapa prinsip yang mengajak umat Islam senantiasa. Yang pertama, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam. Yang ketiga, berjuang untuk menegakkan ajaran Islam. Yang keempat, mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian. Yang kelima, mengutamakan akhlak terpuji dan rendah hati. Yang keenam, meyakini bahwa seni arsitektur tersebut mengandung unsur wakaf dan kesejahteraan publik, sehingga manusia dianjurkan berinteraksi dan saling tolong-menolong. Contoh arsitektur Islam antara lain ribuan macam gaya arsitektur masjid di seluruh dunia dengan bentuk, warna, hiasan, serta ukuran yang berbeda. Meskipun beraneka bentuk dan ukuran, masjid selalu dibangun berdasarkan prinsip di atas serta memiliki konsep keindahan sesuai budaya. Sebagai contohnya ada Masjidil Haram di Makkah, bangunan Taj Mahal di India, Istana Alhambra di Spanyol,
Masjid Agung Samara. Demikian juga di negara kita di Indonesia terdapat Masjid Kudus, Masjid Agung Demak, Masjid Laksamana Cengho di Surabaya, Masjid Agung Semarang, Masjid Baitur Rahman di Aceh, Masjid Al-Mansur di Medan, dan juga masjid-masjid lainnya. Oke, kita bakal lanjut ke 4, yaitu seni musik Islami. Musik Islami adalah jenis musik yang berupa lirik dan lagu yang kental dengan nuansa keislaman, terutama dalam syairnya yang berisi pesan-pesan Islam secara tersurat. Dalam dunia Islam, seni musik mulai berkembang sejalan dengan meluasnya perkembangan wilayah kekuasaan Islam. Di antara ragam musik Islam yang berkembang di Indonesia antara lain ada nasyid, kasidah, hadroh, marawis, gambus, dan lain sebagainya. Kita bakalan bahas satu persatu nih. Yang pertama ada nasyid. Kata nasyid berasal dari bahasa Arab guys, yang berarti senandung. Kata ini mengalami penyempitan makna dari senandung secara umum menjadi senandung yang bernafaskan Islam. Nasyid merupakan salah satu bentuk musik vokal Islami yang lirik lagunya bermuatan pesan-pesan moral, pendidikan, kata-kata nasihat, dan kisah para nabi, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Lagu nasyid biasanya dinyanyikan secara acapella, namun dalam perkembangannya, nasyid juga dimainkan menggunakan alat kesenian lainnya sesuai dengan keterampilan dan modifikasi para seniman. Di Indonesia, nasyid mulai berkembang sekitar tahun 1980-an. Kita bakalan next ke hadroh. Makna hadroh dari segi bahasa diambil dari kalimat bahasa Arab, yakninya hadroh, yang berarti kehadiran. Dalam kamus istilah keagamaan, hadroh adalah bentuk seni suara yang bernapaskan Islam, yang berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan diiringi instrumen musik rebana dan disertai tarian tari para penabuh rebana. Hadroh dikenal juga dengan musik terbangan atau rebana. Telah ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita next ke kasidah. Kasidah berasal dari bahasa Arab yang artinya nyanyian, yakni lagu serta musik dengan syair-syair yang bertemakan agama Islam atau dakwah Islam. Kasidah terdiri dari 5 atau 6 orang dalam memainkan berbagai alat musik, rebana dan kecrek sebagai alat musik yang utama. Tetapi dalam perkembangannya, kasidah juga dimainkan menggunakan alat kesenian lainnya sesuai dengan keterampilan dan modifikasi seniman itu sendiri. Kasidah adalah seni suara yang bernapaskan Islam. Lagu-lagunya mengandung unsur-unsur dakwah Islam dan nasihat-nasihat sesuai ajaran Islam. Awalnya, rebana berfungsi sebagai instrumen untuk mengiringi lagu keagamaan berupa puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul-rasulnya, salawat, syair-syair Allah, Arab, dan lain-lain. Itu tadi adalah bagian keempat ya teman-teman. Kita bakal lanjut ke 5, yaitu perilaku muslim dalam mengekspresikan seni. Kebutuhan akan kesenian merupakan fitrah manusia yang menyukai keindahan. Namun, sebagai muslim mempunyai batas-batasan dalam menikmati sebuah karya seni. Jangan sampai karya seni yang bernilai mubah berubah menjadi haram ketika mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti kemusyrikan atau memamerkan aurat dalam kurung pornografi. Sebagai seorang muslim, dalam mengekspresikan seni, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ekspresi seni mengarah pada tujuan yang mengantarkan manusia pada nilai-nilai luhur Islam. Yang kedua, ekspresi seni mengarah pada mengagumi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ekspresi seni mengantar kepada peningkatan keamanan. Yang keempat, ekspresi seni tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-khair dan al-ma'ruf, yakni nilai-nilai universal yang diajarkan Islam, serta nilai vokal dan temporal yang sejalan dengan budaya masyarakat. Yang kelima dan terakhir adalah tidak membangkitkan selera rendah yang dibenci dan dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum-antum semuanya, itu tadi adalah penjelasan materi bab 8 dari Ana. Mungkin ada beberapa yang belibet atau mungkin yang kurang ngerti, boleh ditanyakan di kolom komentar nanti ya.
Oke, segitu dulu. Ana tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.